Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai pembahasan tasbih. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu tasbih, definisinya, dan juga rukun-rukun tasbih. Rukun-rukun tasbih itu ada 4, yaitu musyabbah, musyabbah bihi, wajhus syabah, dan adatut tasbih. Kemudian mengenai musyabbah dan musyabbah bihi sudah dijelaskan dengan sedikit rinci, yaitu bahwasanya ada kalanya musyabbah dan musyabbah bihi itu bersifat hissi, yaitu bersifat indrawi, bisa diketahui dengan salah satu panca indera yang 5. Atau musyabbah dan musyabbah bihi berupa akli, bersifat akli, yaitu hanya bisa diketahui dengan akal. Atau musyabbahnya bersifat hissi, yaitu bisa ditangkap, bisa diketahui dengan salah satu panca indera yang 5. Sementara musyabbah bihinya bersifat akli, hanya bisa diketahui dengan akal. Atau sebaliknya, musyabbahnya bersifat akli, sementara musyabbah bihinya bersifat hissi. Nah, yang terakhir ini yaitu apabila musyabbahnya bersifat akli dan musyabbah bihinya bersifat hissi, maka itu nanti disebut dengan tasbih maklub. Jadi yang dinamakan tasbih maklub itu apabila musyabbah bihinya berupa bersifat akli, ya, bersifat akli, dan musyabbah bihinya bersifat hissi, ya, bersifat hissi, itu dinamakan tasbih maklub. Kemudian sekarang akan menjelaskan mengenai rukun tasbih yang nomor 3, yaitu wajhus syabah. Wa wajhuhu, adapun wajhus syabah ay wajhus syabahi, sisi keserupaan. Apa yang dinamakan wajhus syabah? Wa huwa, adapun wajhus syabah, al makna adalah makna alladzi yang usida, yang dimaksudkan, ishtirakut tarafaini, apa bergabungnya atau bersatunya dua sisi tasbih, yaitu musyabbah dan musyabbah bihi, fihi, di dalam alladzi, atau fihi, di dalam makna. Jadi wajhus syabah itu adalah makna yang ada pada musyabbah dan ada pada musyabbah bihi. Makna yang ada di musyabbah dan ada di musyabbah bihi, itu yang disebut dengan wajhus syabah. Nah, wajhus syabah ini ada 2, ada wajhus syabah mufrad, ada wajhus syabah murakkab. Kama yakunu, sebagaimana ada apa wajhus syabah mufradan adalah mufrad, kasyajaati, seperti syaja'ah. Yang disebut dengan wajhus syabah mufrad ini adalah wajhus syabah yang terdiri dari satu hal saja. Misalnya kasyajaati, seperti syaja'ah, keberanian, fi tashbihir rajuli asyuja'i, di dalam menyerupakan laki-laki yang pemberani, bil asadi, dengan asad, dengan singa. Ar-rajuli syuja'i adalah musyabbah yang diserupakan. Sementara al-asad ini musyabbah bihi, yaitu yang diserupai. Wajhus syabahnya atau sisi keserupaan atau makna yang ada di antara musyabbah dan musyabbah bihi itu apa? Yaitu syaja'ah, keberanian. Keberanian ini ada di ar-rajulu syuja', dan asyaja'ah ini juga sama ada di al-asad, yaitu ada di singa. Nah, asyaja'ah ini
disebut dengan wajhus syabah mufrad. Kenapa mufrad? Karena hanya terdiri dari satu hal saja, yaitu asy-syaja'ah. Selain syaja'ah, seperti apa? Wal humrati, dan seperti kemerah-merahan. Fi tashbihil khatti, di dalam menyerupakan pipi. Bil wardi, dengan bunga mawar. Al khatti ini musyabbah yang diserupakan. Sementara al wardi, bunga mawar, adalah musyabbah bihi. Makna atau wajhus syabahnya apa? Yaitu al-humrah, kemirah-mirahan. Kemirah-mirahan ini adalah makna yang ada di al-khaddi, pipi yang kemirah-mirahan, dan juga ada di al-wardi, yaitu bunga mawar yang juga warnanya kemirah-mirahan. Nah, al-humrah disebut dengan wajhus syabah mufrad. Kenapa disebut dengan wajhus syabah mufrad? Karena terdiri dari satu hal saja. Nah, sekarang akan melanjutkan wajhus syabah yang murakkab. Qad yakunu, ya ini adalah ini ya khabar dari wajhuhu. Wa wajhuhu, adapun wajhus syabah qad yakunu, ialah sungguh ada. Apa wajhus syabah murakkaban, adalah murakkab. Selain mufrad, wajhus syabah itu juga murakkab. Apa yang disebut dengan murakkab? Bi ayyakuna, dengan ada apa wajhus syabah hayatan, adalah berupa keadaan, muntaza'atan yang diambil atau ditarik, intaza'aha yang mengambil atau menarik ha terhadap hay'ah, al aku apa akal, ditarik dari apa? Min iddati umurin, dari beberapa perkara. Jadi yang dinamakan wajhus syabah murakkab adalah wajhus syabah yang terdiri dari banyak hal, dari banyak perkara, kemudian dijadikan satu dan dijadikan wajhus syabah. Itu yang disebut dengan murakkab. Berbeda dengan wajhus syabah mufrad. Wajhus syabah mufrad itu hanya terdiri dari satu hal saja. Seperti syaja'ah, itu hanya terdiri dari satu hal saja. Sementara yang murakkab, wajhus syabah yang murakkab itu terdiri dari banyak hal, kemudian dijadikan satu dan dijadikan wajhus syabah. Sawaun, sama saja, karena ada atorofani, apa dua sisi tasbih, yaitu mufrad, musyabbah dan musyabbah bihi. Mufradaini adalah mufrad keduanya, au murakkabaini atau murakkab keduanya. Ai kullun minhuma, adapun masing-masing minhuma dari keduanya torofani, hayatun adalah berupa keadaan, muntaza'atun yang diambil, min iddati umurin dari banyak perkara. Au ahaduhuma, atau salah satu keduanya torofani, mufradan adalah mufrad, wal akharu dan yang lain, murakkaban adalah murakkab. Wajhus syabah yang murakkab ini bisa saja musyabbah dan musyabbah bihinya sama-sama mufrad. Atau bisa saja musyabbah dan musyabbah bihinya sama-sama murakkab. Apa yang disebut dengan musyabbah dan musyabbah bihi murakkab? Ialah musyabbah atau musyabbah bihi yang diambil dari banyak perkara, kemudian dijadikan satu dan dijadikan musyabbah atau musyabbah bihi. Itu yang disebut dengan musyabbah dan musyabbah bihi murakkab. Jadi ada kesamaan ya antara wajhus syabah murakkab dan musyabbah serta musyabbah bihi murakkab, yaitu sama-sama diambil dari banyak hal, dari banyak perkara, dari banyak kejadian. Kemudian beberapa perkara ini, beberapa hal dan banyak kejadian ini dijadikan satu dan dijadikan wajhus syabah atau dijadikan musyabbah atau dijadikan musyabbah bihi. Itu yang disebut dengan wajhus syabah murakkab, musyabbah murakkab, dan musyabbah bihi murakkab. Kemudian wajhus syabah yang murakkab ini juga bisa saja musyabbahnya mufrad dan musyabbah bihinya murakkab. Atau sebaliknya, musyabbahnya murakkab dan musyabbah bihinya mufrad. Nah ini ya ada 4 perkara ya, ada 4 hal ya.
terkait wajh syabah murakkab ini. Sekarang masuk ke contoh. Misalu wajhi syabahi al-murakkabi fit tashbih alladhi tarafahu mufradani qawluhu. Adapun contoh wajhu syabah murakkab, misal wajhi syabahil murakkabi, adapun contoh wajhu syabah yang murakkab, fit tashbihi di dalam tashbih, alladzi tarafahu yang adapun dua sisinya tashbih, mufradani adalah mufrad keduanya, qauluhu ialah perkataan syair. Ini contoh wajhu syabah murakkab yang mana musyabbah dan musyabbah bihnya mufrad. Nah, mufrad. Ini perkataan syair. Wa qad laha fi subhi thuraya kama tara ka unku di mullahiyatin hina nawara. Wa qad laha dan sungguh telah nampak fi subhi di dalam waktu subuh as-thuraya apa bintang kejora, kama taro sebagaimana melihat kamu, kaungkudi mullahiyatin seperti setangkai anggur putih, hina nawara ketika berbunga. Nah, ketika berbunga apa ungkut. Fattarafani, maka adapun dua sisi tasbih yaitu musyabbah dan musyabbah bihinya mufradani adalah mufrad keduanya. Li'annal musyabbah karena sesungguhnya apa musyabbah huwa adapun musyabbah as-suraya adalah lafadz suraya wal musyabbah bihi dan musyabbah bihi huwa adapun musyabbah bihi al-unqudu adalah al-unqud muqayyadan ialah diqayyiti bikaunihi dengan adanya ungkudal mullahiyati adalah setangkai anggur putih fi hali ikhrajin nauri di dalam keadaan mengeluarkan bunga. Naur ini bukan nur ya tapi naur. Wattaqidu dan adapun mengkoyiti ungkud dengan mullahiyah fi hali ikhrajin naur ini la yunafi tidak menafikan apa takkid al ifrada akan kemufradan ya, tidak mengeluarkan status ungkud itu sebagai mufrad. Jadi musyabbah bihinya mufrad di dalam syair ini, musyabbahnya mufrad yaitu as-suraya, sementara musyabbah bihinya yaitu ungkud juga adalah mufrad. Wa wajhu syabahnya yang murakkab. Wa wajhu syabah, adapun wajhu syabah hayatun adalah keadaan, hasilatun yang dihasilkan atau terhasilkan, min taqaruni suwarin bidin dari bersamaannya gambar-gambar yang putih, mustadiratin yang bulat, siwaril maqadiri yang kecil ukurannya, ukurannya fi royil aini di dalam pandangan mata, la multasikotin tidak menempel, wala syadidatil iktirabi dan tidak sangat berdekatan, membommatin digabungkan ilal miqdaril makhsusi pada jarak yang khusus, minat tuli dari panjang, wal ardi dan lebar. Nah, ini wajhu syabahnya. Ini adalah keadaan ya, keadaan yang menjadi wajhu syabah. Musyabbahnya atau yang diserupakan adalah suraya, bintang kejora. Musyabbah bihinya atau yang diserupai adalah ungkut, setangkai anggur putih. Apa sisi keserupaan yang ada di musyabbah dan musyabbah ini adalah murakkab. Wajhu syabahnya murakkab karena berupa keadaan yang diambil dari banyak hal, yaitu diambil pertama dari berdekatannya gambar-gambar yang putih. Nah, bintang suraya ketika di waktu subuh itu kan putih ya, bercahaya putih. Kemudian juga bulat.
Siwaril maqadiri fi ra'il aini. Juga di pandangan mata ketika dilihat itu kecil-kecil. La multasiqatin wala syadidatil iktirab, tidak saling menempel juga tidak saling berjauhan, itu keadaannya. Keadaan bintang kejora. Mundammatin ilal miqdaril maksus minatuli wal air. Juga memiliki jarak khusus baik panjangnya dan lebarnya. Itu bintang keadaan bintang kejora di waktu subuh. Nah, musyabbabihinya yaitu ungkud mulahiyatin, yaitu anggur putih, setangkai anggur putih juga demikian. Yaitu gambar-gambar putih, yaitu buah anggur itu kan anggur putih, warnanya putih. Juga berbentuk bulat. Siwaril maqadiri juga bentuknya atau ukurannya kecil-kecil ya. Tidak saling menempel, juga tidak saling berjauhan. Memiliki memiliki jarak khusus panjangnya dan juga lebarnya. Ini yang menjadikan wajhus syabah. Jadi wajhus syabah ini tidak terdiri dari satu hal, melainkan terdiri dari banyak hal, banyak kejadian, banyak keadaan, kemudian dijadikan satu dan dijadikan wajhus syabah. Jadi meskipun musyabbahnya mufrad dan musyabbah bihinya mufrad juga, namun di sini wajhus syabahnya murakkab karena diambil dari banyak hal atau dari banyak perkara, dari banyak keadaan, kemudian dijadikan satu dan dijadikan wajhus syabah. Faqad nadhara, maka sungguh telah melihat siapa syair ila iddati asya'a, kepada beberapa hal, banyak perkara. Wa qasada, dan bermaksud siapa syair ila hayatin hasilatin, terhadap keadaan hasilatin yang dihasilkan, minha dari iddati asya. Jadi penyair itu yang mengatakan qad laha dan seterusnya itu melihat banyak hal, kemudian dia bermaksud ya pada keadaan untuk dijadikan wajhus syabah, pada keadaan yang dihasilkan dari banyak hal tersebut. Wal mulahiyati, wal mulahiyatu, dan adapun mulahiyah bidomil mimi dengan domanya mim, wa takhfifil lami, dan takhfifnya lam, yaitu tanpa tasydid. Berarti kalau tanpa tasydid wal mulahiyati. Waqad tusyaddatu, dan terkadang ditasydidkan apa lam. Berarti kalau ditasydidkan menjadi wal mulahiyati. Kama huna, sebagaimana di sini. Jadi di dalam syair ini ungkud mulahiyatin, berarti dengan baca tasydid. Dibaca tasydid. Ka ungkudi mulahiyatin. Apa yang dinamakan dengan mulahiyah? Mulahiyah itu apa? Ainabun adalah anggur, abiyadu yang putih, fi habbihi tulun, ialah di dalam bijinya inab, tulun adapun panjang. Jadi yang disebut mulahiyah itu adalah anggur putih yang memiliki biji yang panjang. Kemudian wa misaluma, dan adapun contohnya sesuatu, ini tasbih isinya ma ini, torofahu yang adapun dua sisinya ma, murakkabani adalah murakkab, wajhus syabahnya murakkab, musyabbah dan musyabbabihinya juga murakkab. Contohnya nahu qauli bashar, yaitu contohnya perkataan bashar, ka'anna mutharon naki, ka'anna mutharon naki, seakan-akan debu beterbangan, ka'anna mutharon naki, seakan-akan debu beterbangan, min aksaril wubari, dari bekas-bekas debu, hayyajahu, yang membangkitkan siapa seseorang hu terhadap ubar, ai ka'annal hubarul munakida, seakan-akan apa debu yang berkumpul, fauqa usina, di atas kepala-kepala kita, min asari jaril khaili, dari bekas-bekas larinya kuda, wa asyafana, beserta pedang-pedang kita, ai ma'asyatina, beserta
pedang-pedang kita lailun adalah malam, tahawa yang berjatuhan, asluhu adapun asalnya tahawa, tatahawa ialah lafaz tatahawa, hudifat dibuang minhu dari tatahawa, ihdata aini apa dua salah satu kedua tak ya, tak yang dua ya, ihdata aini salah satu dari kedua tak. Nah, ini asalnya kan tahawa adalah tatahawa. Kemudian salah satu dari kedua tak ini ya dibuang sehingga menjadi tahawa. Artinya tahawa ini adalah tatasakotu berjatuhan. Kawakibuhu berjatuhan, kawakibuhu apa bintang-bintang malam, ba'duha sebagian kawakib din setelah sebagian yang lain. Fawajhu syabahi maka adapun wajhu syabah murakkabun adalah murakkab, wajhu syabahnya adalah murakkab. Wa huwa adapun wajhu syabah al hayatu adalah keadaan al hasilatu yang terhasilkan minta sakuti ajromin dari berjatuhannya benda-benda, musyrikotin yang bercahaya, mustatilatin yang panjang, mutanasibatil mikdari yang sesuai ukurannya, mutafarrikotin yang berpecah-pecah atau yang berpisah-pisah, fi jawani bisyai'in di dalam sisi-sisi sesuatu muslimin yang gelap. Wakadha dan ialah seperti wakadha dan ialah murakkab at-tarafani adapun dua sisi tasbih, li'annahu karena sesungguhnya syubbiha diserupakan hayatus suyufi apa keadaan pedang-pedang, waqad sulat dan telah dihunus apa suyuf min agmadiha dari sarung-sarungnya suyuf. Wahia adapun suyuf ta'lu adalah tinggi apa suyuf, watar subuh dan turun apa suyuf, wataji'u dan datang apa suyuf, watadhabu dan pergi apa suyuf, watatoribu dan bergerak apa suyuf, watataharraku dan bergerak apa suyuf, ila jihatin pada sisi-sisi mukhtalifatin yang berbeda. Syubiha diserupakan dengan apa? Bihayatil kawakibi dengan keadaan bintang-bintang fitahawiha di dalam turunnya berjatuhannya kawakib, tawakuan dalam keadaan tawaku ya saling tawaku ini saling menempel. Tawakuan dalam keadaan bihayatil kawakibih dengan keadaan bintang-bintang fitahawiha di dalam berjatuhannya kawakib, tawakuan dalam keadaan berbenturan, watadahulan dan tumpang tindih, wastitolatan dan panjangnya. Ini syair ini adalah wajhu syabahnya murakkab, musyabbah dan musyabbah bihinya adalah murakkab. Kenapa wajhu syabahnya murakkab? Karena wajhu syabah ini diambil dari berjatuhannya benda-benda yang memiliki cahaya yang memanjang, yang ukurannya sama, mutafarriqatin fi jawani bisya'in muslim yang berpecah-pecah di sisi-sisi yang gelap. Ini adalah wajhu syabah. Ini menggambarkan keadaan ketika terjadi perang, yaitu debu itu kan kalau terjadi perang, debu itu kan beterbangan akibat kuda, akibat diinjak dan larinya kuda, sehingga debu itu menjadi beterbangan. Dan juga keadaan suyuf asyaf ini juga karena saling berdentingan ya, saling bertemu antara pedang satu dengan pedang yang lain sehingga mengeluarkan ini cahaya,
Nah, keadaan ini diserupakan dengan keadaan malam yang bintang-bintangnya itu berjatuhan. Nah, bintangnya berjatuhan di sekelilingnya gelap. Sama ketika terjadi perang itu kan di sekelilingnya adalah gelap karena akibat debu yang menutupi keadaan atau tempat tersebut. Sama dengan malam. Ketika malam itu gelap, nah, dan ada bintang-bintang yang berjatuhan, nah, maka ada sisi keserupaan di antara dua hal itu, yaitu musyabbah dan musyabbah bihinya. Musyabbah dan musyabbah bihinya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.